Shalom saudara. Roma 8 ayat 37 menyatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sadarkah saudara bahwa kita sudah ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit. Iblis sudah dikalahkan dan maut sudah ditaklukkan. Dia sudah menang dan memberikan kemenangan itu bagi kita. Ini bukan hanya janji saudara, tetapi kenyataan yang pasti kita alami. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesusahan atau masalah. Semuanya itu dialami oleh semua orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Pertanyaannya adalah, apakah dalam hidupnya di dunia ini dari lahir sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus tidak pernah mengalami kesusahan atau pencobaan? Alkitab menyatakan semua hal itu dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialaminya. Namun apakah semua pengalaman buruk itu membuat Yesus mengalami kekalahan? Jawabannya tidak. Alkitab menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan. Bahkan itu adalah sebuah puncak kemenangan besar Tuhan Yesus. Saudara, bagi orang percaya penderitaan bukanlah kekalahan. Justru penderitaan adalah media kemenangan besar karena melalui penderitaan kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan agar kita juga menjadi seorang pemenang seperti Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita harus tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang tidak disadari oleh banyak orang adalah si jahat selalu bekerja dengan tipu muslihat. Orang-orang dibuat memusatkan pikiran dan hatinya pada masalah yang dihadapi. Orang didorong mencari jalan keluar dengan cara apapun, bahkan cara di luar Tuhan. Tipu daya setan berusaha membuat orang punya pemikiran bahwa yang paling penting adalah keluar dari masalah dan kembali hidup happy bagaimanapun juga caranya. Dengan tipu muslihat ini, orang tanpa sadar menjauh dari Tuhan Yesus, menempuh jalan dan cara apapun, bahkan tidak membutuhkan Tuhan Yesus lagi, dan akhirnya terhilang. Saudara, kalau mau jadi pemenang, tetaplah berada di dalam Tuhan Yesus, karena Dialah sumber kemenangan. Hal yang kedua, tetaplah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kita butuh firman, karena firman itu pelita yang menerangi jalan kita yang gelap. Roh Kudus akan menuntun kita melalui firman Tuhan untuk melangkah, melakukan apa yang harus kita kerjakan. Ketaatan dan keyakinan kita akan pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan akan membawa kita berada pada trek jalan kemenangan. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan menjadikan kita pemenang adalah agar kita menjadi saksi bagi Tuhan dengan cara menyampaikan semua proses yang kita alami kepada orang lain agar mereka pun diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Selamat menjalani proses menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Percayalah Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara.